Persija Jakarta memang baru saja meraih kemenangan, tapi pekerjaan rumahnya justru makin banyak. Kedatangan pemain baru membuat lini belakang Macan Kemayoran kini sangat padat. Bek tengah menumpuk, opsi bek kiri berlimpah, dan persaingan posisi jadi semakin ketat. Di situasi seperti ini, Persija tak hanya butuh kualitas, tapi juga keputusan yang tepat. Apalagi, Persija saat ini memiliki 12 pemain asing di dalam skuad, sementara regulasi Super League hanya mengizinkan 11 nama terdaftar. Artinya, satu keputusan besar tak bisa dihindari. Lalu, bagaimana Mauricio Sousa mengelola skuad gemuk ini tanpa mengorbankan keseimbangan tim dan momentum positif Persija? Kick-Off Indonesia akan membahasnya secara lengkap sebagai berikut. Persija Jakarta dipastikan akan melakukan rotasi skuad menyusul kedatangan dua pemain anyar, Shane Patinama dan Paulo Ricardo. Kehadiran keduanya memang menambah kekuatan lini belakang Macan Kemayoran, namun di sisi lain memunculkan konsekuensi. Persaingan semakin ketat dan satu pemain lama berpotensi harus angkat kaki. Shane Patinama direkrut untuk memperkuat sektor bek kiri, sementara Paulo Ricardo diplot sebagai tambahan di jantung pertahanan. Dengan stok bek tengah yang sudah diisi nama-nama seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Thales Lira, komposisi lini belakang Persija kini tergolong padat. Situasi ini membuat manajemen dan tim pelatih harus melakukan penyesuaian agar skuad tetap ideal. Sebelumnya, Thales Lira sempat disebut-sebut sebagai kandidat pemain yang dilepas, menyusul isu pemanggilan kembali oleh Arema FC. Namun rumor tersebut langsung ditepis pelatih Persija, Mauricio Sousa. Ia menegaskan bahwa Thales akan tetap bertahan hingga akhir musim sesuai kesepakatan yang ada. Dengan kepastian itu, sorotan pun bergeser ke Alan Cardoso. Bek kiri asal Brasil tersebut berada dalam posisi sulit setelah Persija kini memiliki 3 pemain di sektor yang sama, yakni Alan Cardoso, Doni Tripamungkas, dan Shane Patinama. Terlebih, Doni belakangan semakin sering dipercaya tampil sebagai starter, sementara Patinama datang dengan status pemain timnas Indonesia. Meski masa depannya belum jelas, Mauricio Sousa tetap memberikan pujian kepada Alan Cardoso. Pelatih asal Brasil itu mengaku memiliki kedekatan khusus dengan sang pemain karena telah mengenalnya sejak usia muda dan membawanya ke Persija. Mauritius menilai Alan selalu tampil maksimal setiap kali diberi kesempatan bermain. Secara statistik, Alan Cardoso sejatinya masih berkontribusi musim ini. Ia telah mencatatkan 18 penampilan meski mayoritas sebagai pemain pengganti. Namun, menit bermainnya memang terus berkurang seiring perubahan pilihan pelatih di posisi bek kiri. Hingga kini, Mauricio Sousa belum mengungkapkan siapa pemain yang akan dilepas. Ia menegaskan keputusan tersebut masih dalam pembahasan internal dan akan diumumkan secara resmi jika sudah final. Dengan kedalaman skuad yang semakin kuat, Persija kini berada di fase krusial untuk menentukan komposisi terbaik demi menjaga konsistensi di papan atas Super League 2025-2026. Dua pemain asing Persija Jakarta, Alano Lima dan Maxwell Sousa, akhirnya angkat suara setelah mendapat kritik tajam dari The Jackmania. Sorotan tersebut muncul meski Persija sukses meraih kemenangan 2-0 atas Madura United pada pekan ke-18 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kritik itu ramai diperbincangkan di media sosial. Alano dan Maxwell dinilai terlalu egois dalam beberapa momen pertandingan. Keduanya dianggap lebih memilih menggiring bola dan mencoba aksi individu. Padahal ada rekan setim yang berada dalam posisi lebih menguntungkan untuk menerima umpan. Situasi ini membuat sejumlah peluang emas Persija gagal dimaksimalkan. Terlebih 2 gol kemenangan Macan Kemayoran justru lahir dari titik penalti. Meski demikian, Alano dan Maxwell memilih untuk tidak terpancing suasana. Melalui kolom komentar di akun Instagram @velfable, kedua pemain asal Brasil tersebut menegaskan komitmen mereka untuk tetap fokus membawa Persija berprestasi. Alih-alih meladani komentar negatif, Maxwell menekankan pentingnya menjaga kebersamaan antara pemain dan supporter. Ia menilai kemenangan seharusnya dirayakan bersama, bukan justru memunculkan perpecahan. Menurutnya, energi negatif hanya akan merugikan tim dalam perjuangan menuju gelar juara. Penyerang berusia 27 tahun itu juga menegaskan bahwa dirinya datang ke Persija dengan satu tujuan besar, membawa Macan Kemayoran menjadi juara. Hingga saat ini, Maxwell pun membuktikan kontribusinya dengan memimpin daftar top skor sementara Super League dengan koleksi 11 gol. Senada dengan Maxwell, Alano Lima juga mengajak The Jackmania untuk tetap bersatu. Ia menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya bermain demi lambang di dada, bukan untuk kepentingan pribadi. Alano memilih menutup telinga dari kritik berlebihan dan fokus memberikan yang terbaik di lapangan. Dengan torehan 6 gol dan 3 assist musim ini, Alano menegaskan tekadnya untuk terus berjuang bersama Persija.
Di tengah ketatnya persaingan papan atas, kebersamaan tim dan dukungan penuh supporter dinilai menjadi kunci utama bagi Persija Jakarta dalam perburuan gelar Super League 2025-2026. Performa gemilang ditunjukkan Doni Tripamungkas saat Persija Jakarta menaklukkan Madura United dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bermain selama 83 menit, bek muda Persija itu tampil solid di sisi kiri pertahanan dan dinobatkan sebagai man of the match. Sepanjang laga, Doni menunjukkan kedewasaan bermain yang menonjol. Kecepatannya dalam menutup ruang, dipadukan dengan kemampuan membaca arah serangan lawan, membuat Madura United kesulitan mengembangkan permainan dari sisi sayap. Disiplin bertahan yang konsisten turut menjadi faktor penting di balik keberhasilan Persija mencatatkan clean sheet. Tak hanya bertahan, pemain berusia 21 tahun itu juga aktif membantu serangan. Beberapa kali pergerakannya dari sisi kiri mampu menciptakan ancaman dan memaksa lini belakang Madura United bekerja ekstra. Kontribusi dua arah ini membuat keseimbangan permainan Persija tetap terjaga hingga akhir laga. Meski meraih penghargaan individu, Doni menegaskan bahwa kemenangan tim adalah hal yang paling utama. Ia menyebut 3 poin tersebut sebagai hasil kerja keras seluruh pemain dan menilai laga melawan Madura United sangat penting dalam persaingan papan atas. Doni juga mengungkapkan bahwa arahan pelatih Mauricio Sousa menjadi kunci konsistensi permainan Persija. Instruksi yang jelas dari tim pelatih membuat para pemain mampu menjaga fokus dan disiplin sepanjang pertandingan. Selain itu, komunikasi antar pemain di lini belakang dinilai menjadi faktor krusial yang mengantarkan Persija meraih clean sheet. Menariknya, performa impresif ini hadir di tengah persaingan ketat di posisi bek kiri. Doni sebelumnya sukses merebut tempat utama dari Alan Cardoso, dan kini harus menghadapi tantangan baru dengan hadirnya Shane Kedinama, bek kiri timnas Indonesia yang baru bergabung. Alih-alih tertekan, Doni justru menjawab persaingan tersebut dengan penampilan terbaiknya. Dengan performa seperti ini, Doni Tripamungkas semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu aset penting Persija Jakarta. Persaingan di sektor bek kiri pun dipastikan akan semakin sengit, sekaligus menjadi dorongan positif bagi Macan Kemayoran untuk menjaga konsistensi di Super League 2025-2026. Menurut lo, dengan stok pemain asing yang melimpah, terutama di lini belakang, siapa yang paling berpotensi dikorbankan demi mematuhi regulasi dan menjaga keseimbangan tim Persija? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka video ini dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.